Hai, selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, di sini kami sebagai tim penyaji dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip penelitian dan metode pengumpulan data. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri. Saya bernama Tessa Natasha Siagian. Yang kedua yaitu Khairul Jismi sebagai pemateri. Yang ketiga yaitu Anissa Cika sebagai pemateri. Yang keempat adalah Ferdi Fauzi sebagai pemateri. Baiklah, untuk tidak memperpanjang perkenalan, saya lanjutkan langsung kepada teman-teman dan rekan-rekan untuk menjelaskan. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip pengukuran. Kepada presentasi. Saya ingin menjelaskan materi dari prinsip-prinsip pengukuran, yang mana prinsip pengukuran itu terbagi menjadi dua, yaitu validitas dan reliabilitas. Di sini saya akan menjelaskan materi dari validitas. Tentu validitas ini sudah sering kita dengar, seperti kata valid. Valid itu kan bisa dianggap sebagai akurat atau bisa disebut sebagai sahih. Nah, yang disebut dengan validitas ini berhubungan dengan alat ukur. Nah, di mana alat ukur itu dapat dikatakan sebagai alat ukur yang validitas bila alat ukur itu mengukur sesuatu yang memang patut untuk diukur atau memang sesuai untuk diukur. Misalnya kita punya meteran. Nah, meteran digunakan untuk mengukur panjang. Nah, bisa mengukur misalnya mengukur panjang meja atau mengukur panjang, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan panjang, yang hubungan meter yang mengukur tentang panjang gitu. Nah, sedangkan misalnya contoh lainnya seperti timbangan. Nah, timbangan kan ada yang timbangan besar, timbangan kecil. Nah, timbangan kecil ini biasanya digunakan untuk mengukur berat benda-benda yang lebih kecil. Nah, sedangkan timbangan besar itu untuk benda-benda besar. Bisa juga timbangan besar itu digunakan untuk mengukur berat badan. Nah, tetapi tadi mereka memiliki fungsi yang berbeda karena ada takaran masing-masing. Selanjutnya, validitas itu ada beberapa jenis. Di antaranya yaitu validitas muka, ada validitas konten, terus ada validitas kriteria, dan juga validitas konstruk. Yang pertama itu validitas muka atau face validitas, yang mana berarti bahwa kita melihat atau mengukur ketepatan suatu alat ukur dengan cara melihat penampilannya. Misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, dilihat dari penampilannya alat ukur seperti meteran tadi diibaratkan itu penampilannya adalah meteran. Nah, meteran digunakan untuk mengukur panjang. Nah, jadi secara penampilan meteran itu kita terpikir bahwa meteran ini untuk mengukur yang berhubungan dengan satuan panjang gitu. Jadi misalnya tadi untuk mengukur berat, nah berat itu seperti timbangan. Nah, itu penampilan atau face validasinya. Terus yang kedua ada validasi konten atau isi. Konten atau isi ini dimana kita melihat ketepatan suatu alat ukur dari isi alat ukur tersebut. Misalnya kita alat ukur yang kita gunakan atau instrumen yang kita gunakan itu seperti tes. Nah, kita ingin mengetes anak SMA kelas 2 di salah satu sekolah, di mana tes itu kita berhubungan dengan materi geografi. Nah, maka dari itu isi yang kita gunakan dalam tes tersebut akan berhubungan dengan geografi untuk anak atau siswa kelas 2. Tidak mungkin kita memberi tes kepada siswa yang materinya kelas 3 gitu, nggak mungkin kan. Jadi itu tidak valid. Jadi harus sesuai isi dengan alat ukurnya gitu. Terus yang ketiga yaitu validitas kriteria. Validitas kriteria ini merupakan di mana alat ukur kita bandingkan dengan alat ukur lain yang sudah valid. Nah, maksudnya gimana itu? Maksudnya gini. Jadi kita melihat suatu alat ukur dikatakan tepat apabila kita lihat dari perbandingannya. Nah, kita bandingkan alat ukur yang kita gunakan sekarang, yang sedang kita uji, yang belum tahu pasti apakah valid atau belum, kita bandingkan dengan alat yang sudah valid.
Nah, jadi nanti akhirnya akan dilihat tingkat signifikannya gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada validitas konstruk. Nah, validitas konstruk ini di mana alat ukur dikatakan validitas konstruk apabila isi atau item-item atau soal, baik itu pertanyaan atau jenis lain, itu pertanyaan-pertanyaan tersebut atau item-item tersebut mengukur suatu definisi atau tujuan yang ingin kita capai. Nah, untuk menentukan definisi tadi, kita harus menentukan terlebih dahulu teori yang mendasari terbentuknya alat ukur tersebut. Nah, jadi misalnya contohnya kayak gini, item-item tadi kan, misalnya definisinya, teorinya kita sudah ketemu, terus kita menentukan definisi yang atau tujuan yang ingin kita capai. Misalnya kita ingin mengukur tingkat minat siswa terhadap pelajaran matematika. Nah, jadi item-item yang digunakan untuk tes tersebut pasti berhubungan dengan matematika. Misalnya kayak ada pertambahan, perkalian, terus ada pengurangan. Nah, kalau tidak ada hal seperti itu, misalnya berhubungan dengan aspek olahraga, berarti item-item tersebut itu tidak mendukung dalam tercapainya tujuan atau definisi yang sudah ditetapkan di awal. Jadi yang dinamakan dengan variabel konstruk itu item-itemnya harus mendukung atau harus mengukur apa yang telah didefinisikan di awal. Mungkin dari saya itu saja. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti keandalan. Maka reliabilitas juga bisa dikatakan sebagai konsistensi dan serangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama akan memberikan hasil yang sama atau untuk pengukuran yang subjektif. Definisi reliabilitas dapat didekati dengan 3 ancang. Ancang pertama terwakili dengan pertanyaan, jika kita mengukur himpunan objek yang sama berulang kali dengan instrumen yang mirip atau sama, akankah kita mendapatkan hasil yang sama atau serupa pula? Ancang kedua terwakili oleh pertanyaan, apakah ukuran yang diperoleh dari suatu instrumen pengukuran adalah ukuran yang sebenarnya atau sifat yang diukur itu. Ancang ketiga mendefinisikan keandalan yang bukan saja membantu sekali dalam mendefinisikan dan memecahkan masalah-masalah teoritis atau maupun praktis, melainkan juga mengandung ancang-ancang serta definisi-definisi lainnya. Di sini terdapat 2 tipe varian, yaitu ada pertama varian sistematis. Varian sistematis ini condong ke satu arah. Skor cenderung semuanya positif atau semuanya negatif, atau semuanya tinggi dan semuanya rendah. Dalam hal ini, Galat bersifat konstan dan mengandung kesenjangan. Sedangkan yang kedua yaitu ada varian Galat atau acak bersifat menembus atau mengimbangi diri sendiri. Kadang skor condong ke satu arah, kadang skor juga dapat condong ke arah lain. Galat pengukuran ini bersifat galat acak, dan galat ini merupakan himpunan akibat dari berbagai sumber pengaruh. Dan di sini terdapat teori reliabilitas atau keandalan. Ada 2 definisi yang setara atau ekuivalen mengenai teori ini. Yang pertama yaitu ada keandalan adalah proporsi varian yang sebenarnya terhadap varian total yang diperoleh untuk data yang didapatkan dengan suatu instrumen pengukuran. Yang kedua yaitu ada keandalan proporsi varian Galat terhadap varian total yang dihasilkan dengan suatu instrumen pengukuran yang dikurangkan pada 1,00 dengan indeks 1,00 menunjukkan keandalan sempurna. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dan suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama tinggi. Rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas atau keandalan.
Dalam pengujian reliabilitas instrumen menggunakan alpha crossback berbentuk angket dan skala bertingkat. Jika nilai alpha besar dari 0 dan besar dari 0 dan 0 besar dari, maka reliabilitas mencukupi, dan jika nilai alpha besar dari 0,80 maka mensugestikan seluruh item reliabilitas dan secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Cara-cara pengumpulan data yaitu salah satunya adalah observasi. Observasi itu merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya kan, kalau kayak wawancara, kuesioner, dan analisis dokumen, itu tuh mereka merupakan yang teknik pengumpul data untuk mengungkapkan tingkah laku yang verbal. Sedangkan yang observasi ini merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk menyelidiki tingkah laku nonverbal. Jadi itu bedanya. Apabila diacu pada fungsi pengamat dalam kelompok kegiatan, maka observasi dapat dibedakan lagi dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, partisipan observer, yaitu suatu bentuk observasi di mana pengamat atau observer secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati ya. Terus yang kedua ada namanya non-participation observer, yaitu suatu bentuk observasi di mana pengamat atau peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan diamatinya. Terus ada juga beberapa pertimbangan dalam melakukan observasi, yaitu yang pertama, apa yang diamati. Terus yang kedua, apabila diamati dan bagaimana mencatatnya. Terus yang ketiga, ada berapa banyak kesimpulan atau inference pengamat dilibatkan. Apabila yang diamati itu adalah tingkah laku individu, maka perlu dipertimbangkan manakah yang menjadi fokus observasi. Simon dan Bayer mengemukakan kelas tingkah laku sebagai berikut. Yang pertama ada afektif, yang kedua ada kognitif, yang ketiga ada psikomotor, terus yang keempat ada prosedur rutinitas dan kontrol, terus yang kelima ada lingkungan fisik observasi, yang keenam ada struktur sosiologis, yang ketujuh ada aktivitas, terus yang kedelapan ada sistem khusus lainnya. Terus ada juga tipe-tipe observasi. Yang pertama seperti yang dijelaskan tadi, ada juga partisipan dan non-partisipan. Tapi kalau dilihat dari segi terkontrol, tidaknya observasi itu maka dapat pula dibedakan atas yang pertama, yaitu observasi terkontrol atau control observation, dan yang kedua ada observasi tidak terkontrol atau non-control observation, atau dapat juga disebut dengan yang pertama observasi terstruktur atau struktur observation, dan yang kedua observasi tidak terstruktur atau unstruktur observation. Dalam observasi terkontrol, peneliti atau pengamat menentukan dengan jelas dan secara eksplisit apa yang diamati. Sedangkan yang observasi tidak terkontrol memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pengamat dalam melakukan observasi. Terus yang ketiga ada pencatatan observasi. Ini merupakan pencatatan terhadap sesuatu objek yang diamati hendaklah dilakukan secepat mungkin sesudah observasi dilakukan, selagi apa yang diamati masih segar dalam pikiran pengamat dan disempurnakan kembali pada waktu berikutnya. Yang keempat ada observasi dengan partisipasi langsung. Jenis-jenis observasi ini, yang pertama yaitu observasi dengan partisipasi utuh atau complete participation. Jenis ini menekankan bahwa peneliti secara resmi merupakan anggota dari kelompok atau program yang dijadikan objek penelitian. Yang kedua, berpartisipasi sebagai pengamat atau partisipan observer. Tipe ini menekankan bahwa peneliti hanya berfungsi dalam kelompok sebagai pengamat atau observer. Terus yang ketiga ada pengamat sebagai partisipan atau observer as participant. Dalam tipe ketiga ini, peneliti adalah pengamat atau observer sebagai partisipan. Keempat ada pengamat atau complete observer. Dalam tipe ini, peneliti atau pengumpul data tidak mempunyai peran untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Ia lebih merupakan pengamat yang secara diam-diam mengamati atau menghayati program yang sedang dilaksanakan, walaupun hanya sebagai pengamat lengkap. Yang terakhir yaitu ada kelemahan-kelemahan teknik ini, yaitu yang pertama,
ada pencatatan tingkah laku dan kejadian dilakukan sesudah peristiwa berlangsung. Karena itu, peneliti memikirkan kembali apa yang seharusnya sebenarnya terjadi pada waktu kegiatan itu berlangsung. Terus yang kedua ada berhubung karena data yang dikumpulkan adalah persepsi dan reaksi seseorang, maka akan mengalami kesulitan dalam menyusun kesimpulan yang bersifat kuantitatif. Terus yang ketiga ada berhubung karena peneliti hidup dalam periode waktu tertentu bersama responden, maka ada kecenderungan hilangnya sifat objektif dari peneliti dan munculnya sifat kebersamaan sebagai anggota kelompok, sehingga mengganggu kemurnian data yang dikumpulkan. Terus yang keempat ada teknik ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang relatif tinggi, baik untuk keperluan latihan petugas, pengumpul data maupun pengumpulan data yang sebenarnya. Terus yang kelima ada sebagai suatu teknik yang teridentifikasi oleh responden tentang adanya pengamat yang terlibat langsung akan menyebabkan anggota responden tidak bersifat seadanya lagi. Yang keenam dan terakhir, sebagai suatu teknik yang tidak teridentifikasi adanya pengamat yang berpartisipasi, ada kemungkinan apa yang dilakukan responden atau anggota staf kelompok tidak dalam posisi peran formalnya. Terus ada lagi teknik yang kelima, yaitu skala. Teknik ini akan memberikan hasil yang cukup berarti kalau peneliti dapat memilih tipe yang tepat sesuai dengan jenis data yang akan dikumpulkan serta tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Ada juga beberapa jenis skala. Yang pertama yaitu skala Likert. Skala ini dikembangkan oleh Rensis Likert yang merupakan suatu seri sistem atau mutu soal. Yang kedua yaitu skala Thurston. Skala Thurston ini berbeda dengan skala Likert. Skala Thurston ini bertujuan ingin mengurutkan responden berdasarkan ciri-ciri tertentu. Yang ketiga ada skala Goodman, disebut juga skalogram analisis, dikembangkan oleh Louis Goodman dan lebih rumit dari skala Likert dan Thurston. Skala ini yang pertama yaitu merupakan skala kumulatif dan ordinal. Yang kedua hanya mengukur satu dimensi saja dari satu variabel yang multidimensi. Karena itu skala ini disebut juga dengan unidimensional. Terus yang keempat, skala perbedaan semantik. Skala ini dikembangkan mula-mula oleh Osgood, Suchi, dan Tannenbaum untuk mengukur pengertian seseorang tentang konsep atau objek. Cara yang terakhir yaitu tes. Apabila peneliti ingin mengungkapkan kemampuan seseorang dalam belajar, maka peneliti dapat menggunakan tes, hasil belajar atau achievement test. Tetapi kalau peneliti ingin mengungkapkan bakat seseorang, maka peneliti dapat menggunakan tes bakat atau aptitude test. Seandainya peneliti ingin mendapatkan gambaran tentang sikap seseorang, maka ia dapat menggunakan tes sikap atau attitude test, atau skala sikap atau attitude scale. Tapi kalau yang diteliti tentang kepribadian seseorang, maka peneliti dapat menggunakan tes kepribadian atau personality test, atau tes proyektif atau projective test. Sekian, terima kasih. Metode pemungutan data. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis dokumen, wawancara, dengan kuesioner. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis dokumen, di mana sumber-sumber informasi itu banyak loh teman-teman. Bisa melalui foto, bisa melalui dokumen, ataupun alat tulis, ataupun media-media lainnya. Nah, apa sih kemaknaan dari sumber-sumber informasi? Ya, itu tergantung bagaimana cara membaca dan bagaimana cara menganalisis bahan-bahan yang telah didapatkan dengan apa yang menjadi topik penelitian yang kita lakukan. Nah, menganalisis dokumen itu sangatlah penting teman-teman. Alat yang dibutuhkan itu adalah perangko ataupun format. Yang kedua yaitu alat tulis. Nah, konvaliditas perangko disediakan itu teman-teman sebelum kita mengadakan penelitian, ataupun disediakan tergantung pada info yang akan dikumpulkan teman-teman. Nah, baiklah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan juga tentang wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung dari peneliti kepada narasumber. Nah, seiring perjalanan teknologi, metode wawancara ini dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu. Apa sih media-medianya? Misalnya nih, telepon, ataupun email, ataupun media-media lainnya yang bisa
mendapatkan sebuah sumber gitu loh. Nah, wawancara ini terbagi atas dua nih teman-teman, atas dua kategori, yaitu secara terstruktur dan secara tidak struktur. Apa sih artinya secara struktur? Yaitu dalam wawancara, peneliti harus mengetahui pasti bagaimana informasi yang hendak digali dari narasumber tersebut. Nah, pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar perincian nih teman-teman sebelum mereka melakukan peneliti ataupun meneliti seseorang narasumbernya. Nah, peneliti juga menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti bantuan recorder ataupun untuk foto, kamera, serta instrumen-instrumen lainnya nih teman-teman. Nah, ada pun lagi wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara tidak struktur ini adalah wawancara bebas teman-teman. Nah, penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi tentang pertanyaan secara spesifik. Nah, namun hanya membuat poin-poinnya saja nih teman-teman. Yang masalah diganti dengan responden. Nah, nanti ini tergantung dari apa yang dibutuhkan gitu loh teman-teman. Apakah itu tuh nanti pertanyaan timbul saat si narasumber memberikan sebuah pernyataan. Nah, yang ketiga nih teman-teman, kuesioner atau yang disebut dengan angket. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan secara tertulis nih teman-teman kepada responden untuk dijawab oleh responden tersebut. Seperangkat pertanyaan atau pernyataan ditulis kepada yang lebih efisien nih teman-teman. Bila penelitian telah mengetahui secara pasti bagaimana variabel yang akan diukur atau tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok nih teman-teman untuk digunakan bila jumlah respondennya cukup besar atau tersebar di wilayah-wilayah luas. Nah, berdasarkan bentuk pertanyaan, kuesioner dapat dikategorikan juga nih teman-teman dalam bentuk jenis-jenisnya, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka itu kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian yang menjawab nih teman-teman. Sementara itu, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan-pilihan jawaban. Nah, ini artinya pilihan-pilihan jawaban ini yang telah ditetapkan oleh seorang peneliti sehingga seorang narasumber hanya membuat sebuah pilihan nih teman-teman. Nah, dan juga seiringnya perkembangan berbagai penelitian saat ini juga terapkan metode kuesioner yang memiliki bentuk semi terbuka. Dalam bentuk ini, pilihan jawaban telah diberikan oleh peneliti. Namun, objek penelitian tetap diberikan kesempatan untuk menjawab dengan sesuai dengan keinginan mereka dengan memberikan sebuah kolom untuk seorang sumber atau objek penelitian tersebut memberikan sebuah argumentasi tentang bagaimana suatu penelitian yang diberikan oleh peneliti. Sekian dari saya.